Shalom semua, apa kabar? Pasti semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, kita bersyukur kita sudah berada di kelas 9. Di pertemuan kita yang pertama, di bab 1, kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari tentang materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang rumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di kelas 8, kalian telah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi kita di bab ini. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, mari kita simak bersama kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan satu lagi, sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasarnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, cita-cita, ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya, banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi Indonesia dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri, tentu karena rahmat Tuhan. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman Pancasila sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara Indonesia. Nah, bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang telah dilaksanakan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang ini? Mari kita pelajari secara bersama-sama. Demikian pembelajaran kita di saat ini tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun,
bangsa Indonesia harus terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.